Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Para Wali. Semoga sahabat semua yang menonton video ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berkahnya mendengarkan kisah wali-wali Allah, kita mendapatkan berkah dan kemudahan dalam urusan apapun. Jangan lupa bantu like, subscribe dan share agar semua sahabat mendapatkan pahala kebaikan yang terus mengalir selamanya. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dan karomah dari Syekh Maulana Mansyuruddin. Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal dengan Sultan Haji. Dia ialah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Sekitar tahun 1651 Masehi, Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten dan memerintahkan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Mansyuruddin, dan dia diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak, sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadil. Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal sebagai penguasa Banten yang ke-7 yang memiliki banyak keistimewaan atau karomah yang luar biasa. Bahkan seluruh masyarakat Banten pun mengakui kewaliannya. Berikut kisah dan karomah dari Syekh Mansyuruddin. Dikisahkan pada zaman dulu, ketika Syekh Mansyuruddin berjalan ke sebuah hutan, kemudian tiba-tiba dia mendengar sebuah harimau yang merintih kesakitan, sehingga beliau pun menghampiri harimau tersebut. Ketika dihampiri oleh Syekh Mansyuruddin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar. Lalu Syekh Mansyuruddin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari himpitan kayu pohon besar tersebut. Setelah dibebaskan, harimau itu mengaum dan menunduk di depan Syekh Mansyuruddin. Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Mansyuruddin, beliau pun dapat bercakap-cakap dengan harimau. Kemudian Syekh Mansyuruddin berkata pada harimau itu, "Engkau atas izin Allah telah aku selamatkan, maka aku minta kepada engkau dan anak turunanmu untuk tidak mengganggu keluargaku dan anak keturunanku," kata Syekh Mansyuruddin kepada harimau tersebut. Kemudian sang harimau pun menyanggupinya. Hingga saat ini berkembang cerita bahwa anak keturunan Syekh Mansyuruddin dapat menaklukkan harimau. Subhanallah. Karomah Syekh Mansyuruddin berikutnya adalah diceritakan ketika batu Quran muncul pertama kali, berkaitan erat dengan kisah salah satu ulama Banten yang amat terkenal di abad 15 Masehi. Beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Mansyur. Dalam sejarah ini pula diyakini bahwa kemunculan batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansyur ketika beliau akan pergi ke tanah suci untuk berhaji. Menurut sejarahnya, kala itu beliau hendak ke Mekah dan langkahnya diawali dari lokasi batu Quran tersebut dengan membaca Bismillah. Kemudian sampailah Syekh Maulana Mansyur di Mekah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena berangkatnya dari sana, maka dalam kepulangannya pun beliau juga muncul dari sana bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Menurut masyarakat setempat, air yang tidak berhenti mengucur tersebut diyakini sebagai air Zam-Zam. Melihat kucurannya yang tidak mau berhenti, maka Syekh Maulana Mansyur pun berkeinginan untuk menghentikannya.
dan beliau pun memulai usahanya untuk menutup air tersebut. Beliau pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar air tersebut dihentikan. Kemudian Syekh Mansuruddin pun mengerjakan sholat 2 rakaat di dekat kucuran air tersebut. Selanjutnya, ketika beliau sudah selesai bermunajat, kemudian turunlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Syekh Maulana Mansur menutupi kucuran air tersebut dengan Al-Quran. Akhirnya atas izin Allah, kucuran air tersebut pun berhenti dan berubahlah menjadi batu. Karena itulah dinamakan dengan batu Quran, yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering. Subhanallah. Begitulah kisah dan karamah Syekh Maulana Mansuruddin yang luar biasa. Semoga dengan kisah-kisah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan wali-wali Allah. Wallahu a'lam.